Wa ghayatul ilmi, dan tujuan dari ilmu itu, kalau kita belajar pengetahuan, al-amalu bihi, yaitu mengamalkannya. Dimohon izin, kemarin saya tegaskan, ilmu dengan amal nggak bisa dipisahkan. Justru ilmu itu akan mulai mendapatkan pahala melimpah ketika diamalkan. Anda belajar fikih sholat, kalau nggak pernah dipakai sholat, kapan datang pahalanya? Hanya berhenti di saat belajar saja. Makanya ayo teman-teman, jangan batasi di majelis ilmu. Anda yang kuliah pun, niatkan sebagai ibadah karena Allah. Begitu Anda bekerja, itu jadi pahala. Anda nggak kepikir ke situ? Yang kuliah di ITB, di IPB, di UI, di IAIN, di UIN, dimanapun, coba niatkan sebagai ibadah. Nanti ketika diniatkan sebagai ibadah, untuk mengamalkannya, Allah akan permudah. Dan berkah nanti ilmunya. Berkah. Jangan dikira itu mendapatkan ilmu hanya ilmu agama saja, tidak, ilmu umum juga kalau diniatkan untuk kemudian berkhidmat kepada Allah untuk ibadah, nanti akan ada manfaatnya. Masuk ITB, pengen jadi insinyur, masuk jurusan arsitektur, keluar dari situ bisa desain masjid, desain hotel dengan musolanya, sipilnya bikin jalan. Begitu diniatkan sebagai ibadah, berapa banyak orang lewat untuk umroh di situ. Ini jalan ini aja, berapa banyak orang lewat untuk sholat ke Al-Azhar. Subuh ini aja, berapa banyak lewat situ. Berapa banyak yang pakai keran di situ untuk wudhu. Berapa banyak yang ke toilet. Anda bayangkan, kalau cuma ngejar dunia, nggak akan dapat tuh pahala akhirat. Tapi kalau ilmu Anda dipakai untuk berniat ibadah kepada Allah, Anda bikin kemudian desain kerannya, Anda bikin jalannya, Anda bikin bagian tempat wudhu dengan toiletnya. Begitu dipakai, dunianya dapat. Dunia diberikan panjar duluan. Pahala akhiratnya, setiap yang wudhu, Anda dapat pahalanya. Setiap yang lewat, Anda dapat pahalanya. Dan saat belajar itu demikian, Allah akan berikan kemudahan. Makanya ilmunya berkah. Coba lihat orang-orang dulu itu. Yang makannya Masya Allah, kadang-kadang sekedar singkong. Ya, kadang-kadang ketemu nasi pun sehari cuma sekali. Itu pun dibagi lagi dengan 6-5 orang. Tapi dahsyatnya ilmunya berkah. Saya kalau lihat orang dulu, belajar bahasa aja, jarang yang ada satu bahasa. Minimal 2. Bahasa Indonesia, bahasa Belanda. Never dong. Misalnya, mana si pitung? Belanda dapat, Jepang ada yang bisa bahasa Jepang. Orang dulu, coba diplomat dulu itu, kayak Haji Agus Salim, berapa banyak bahasanya? Ya Bung Hatta, ya Masya Allah, Insinyur Soekarno, misalnya yang lain-lainnya itu. Ya mereka belajar. Dan yang paling dahsyat ulama-ulama kita, Masya Allah itu. Ya ulama-ulama kita itu dulu bukan sekedar belajar, kemampuannya luar biasa, semua ilmunya bersanad. Kemampuan bahasa Arabnya, kemampuan Qurannya, bahkan tidak sedikit yang jadi mufti langsung di Masjidil Haram. Tidak sedikit di antara mereka. Dan namanya abadi sampai sekarang. Bahkan murid-muridnya mengajar lagi. Syekh Yasin Al-Padani, berapa banyak muridnya sekarang mengajar? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, berapa banyak muridnya punya manfaat sekarang? Jadi saya sarankan kalau kita mau belajar, dimanapun itu, termasuk Anda yang sekolah di kampus-kampus umum, ayo bikin konsep untuk ibadah. Dengan ilmu ini, saya akan berkhidmat. Ingat pesan saya, kalau Anda kejar akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau Anda kejar dunia, akhirat akan meninggalkan Anda. Kita kesini untuk ibadah. Sholat, taklim. Dunia ikut. Begitu selesai, ada kopi, ada sarapan, ada pisang. Dunia tuh. Tapi kalau kesini coba nyari pisang, akan dapat. Udah akhirat gak dapat, pisang gak kebagian. Paling gak enak tuh. Akhirnya bikin status, ternyata di Al-Azhar nggak ada pisang. Ente kesini mau cari pisang, mau cari ilmu. Jadi kalau kita nyari akhirat tuh ikut dunia semua. Saya sering katakan begini, rezeki itu udah diatur, surga kita yang belum jelas. Dunia itu nggak usah capek lah. Ya, yang capek pada dunia, dia belum paham dunia, makanya pelajari ilmunya supaya nggak susah. Ini di rumah tangga ribut karena nggak pelajari ilmunya, jadi nggak selesai-selesai. Padahal kadang-kadang cuma beres dengan senyuman aja, tapi kadang nggak beres-beres. Kenapa? Karena ilmunya nggak dipelajari. Di bagian pertama, ghayatul ilmi al-amalu bihi. Ya, jadi mohon izin, orang yang belajar itu tujuannya untuk diamalkan. Kemudian itulah menjadi buah dari pengetahuannya yang bermanfaat untuk hidupnya di dunia dan bekalnya ke akhirat.